Universitas NTS Miftahul Ulum 2 Banyu Putih Kidul menggali cahaya Ramadan di Rosa Virtual. Saya, Danang Satrio, akan menyampaikan manfaat berpuasa bagi tubuh menurut pandangan ilmu pengetahuan. Sebelum melanjutkan, baiknya kita berdoa membaca Al-Fatihah untuk Rasulullah Muhammad SAW dan para nabi pendahulu, keluarga beliau, para sahabat nabi, para guru-guru dan ulama, kepada para pahlawan serta para pencari ilmu yang telah berjuang agar kita mendapatkan cahaya yang saya maknai sebagai ilmu pengetahuan, dan semoga rahmat Allah SWT senantiasa menjaga kita dari fitnah dunia dan akhirat. Sejak tempo dulu, puasa dipakai sebagai metode pengobatan terbaik di banyak belahan bumi. Bahkan Plato yang seorang filsuf termasyhur menyatakan bahwa puasa dapat mengobati segala penyakit fisik dan mental. Hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW menyampaikan, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka dan melambatkan sahur. Berpuasa secara Islami ada yang sifatnya wajib dan ada pula yang sunnah. Keduanya membutuhkan waktu 13-14 jam per hari. Akan tetapi, jika puasa lebih dari 14 jam akan menyebabkan koma hingga meninggal dunia dikarenakan kadar asam lemak dalam darah meningkat sehingga menyebabkan otak kita membengkak. Menurut penemuan ilmu pengetahuan, ada banyak sekali manfaat sebenarnya yang didapatkan dengan menjalani puasa. Terlebih ada nilai ibadah di sana. Dan hal ini selaras dengan hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, bagi tiap-tiap sesuatu itu ada pembersihnya, dan pembersih jasad ialah berpuasa. Didapatkan oleh tubuh fisik mereka yang ibadah puasa, terutama yang pertama memberikan kesempatan bagi alat pencernaan untuk beristirahat. Dalam literatur ilmu biologi, pencernaan manusia membutuhkan waktu 7-8 jam untuk memproses makanan yang dicernanya. Jadi dalam kondisi tidak berpuasa, sistem pencernaan akan bekerja terus-menerus tanpa henti. Beruntung sekali kita kaum muslimin diwajibkan puasa di bulan Ramadan. Ada waktu 1 bulan bagi sistem pencernaan untuk beristirahat dan bekerja secara ideal. Menjaga sistem pencernaan berarti meminimalisir penyakit tubuh, karena awal mula penyakit berasal dari sistem pencernaan. Yang kedua, yaitu membebaskan tubuh dari racun, kotoran, dan ampas dengan proses autolisis namanya. Autolisis ini merupakan proses pengembalian kondisi tubuh ke kondisi ideal. Proses ini membuang sel-sel yang mati dan menggantinya dengan sel-sel baru yang lebih bersih tentunya. Disebutkan bahwa jumlah sel yang mati dalam tubuh mencapai 125 juta per detik. Bayangkan, 125 juta per detik. Namun autolisis ini memungkinkan sel hidup berkembang lebih banyak daripada sel yang mati. Sebenarnya tidak hanya manusia yang membutuhkan proses autolisis, melainkan makhluk lain pun juga melakukan autolisis dan selama siklus hidupnya. Yang saya tahu seperti itu. Misalnya pohon yang menggugurkan daun, seperti kita lihat di pinggir-pinggir jalan itu kan, biasanya ada beruang berpuasa selama musim dingin atau kita sebutnya hibernasi. Kemudian buaya juga berpuasa selama musim panas, kita sebutnya aestivasi kalau nggak salah.
Kemudian ikan paus dan burung juga berpuasa ketika bermigrasi. Ada juga kuda, kucing, anjing itu pun juga berpuasa ketika dia terserang penyakit. Mereka berpuasa hingga mereka bisa. Manfaat ketiga, menambah daya tahan tubuh atau sistem kekebalan tubuh. Dalam keadaan puasa, tubuh kita mampu menambah jumlah sel darah putih. Seperti yang kita tahu, darah putih merupakan unsur utama dalam sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh lebih banyak dibandingkan dengan kondisi saat tidak puasa. Sebuah penelitian mengungkapkan pada minggu pertama puasa belum ditemukan sebenarnya pertumbuhan sel darah putih. Namun memasuki hari ke-7 atau minggu kedua, penambahan sel darah putih meningkat secara pesat. Bahkan dalam kondisi puasa, daya tahan tubuh manusia mampu meningkatkan kekebalannya 10 kali lipat dari kondisi tidak berpuasa. Manfaat yang keempat, menurunkan kadar gula darah, meminimalisir penyakit kolesterol, dan mengendalikan tekanan darah serta menurunkan detak jantung. Itu karena tubuh dalam keadaan berpuasa, maka seluruh peredaran darah menyempit. Saluran peredaran darah menjadi menyempit, sehingga tekanan darah pun menjadi rendah. Kemudian menurunkan detak jantung sehingga adrenalin di sana pun dapat dikontrol oleh tubuh. Adrenalin yang tidak dapat dikontrol dapat menjadi penyebab serangan jantung biasanya, maupun emosi yang berlebihan. Ini di sini adrenalin perannya. Jadi selama kita berpuasa, sebenarnya memberikan kesempatan organ jantung untuk rileks, tidak bekerja berlebihan. Ibarat kata ini ibarat mesin, kita menjaga agar tidak mengalami overheat. Di mesin mobil biasanya seperti itu. Ketika mesin mengalami overheat, panas, akan merembet kemana-mana ini penyakitnya nanti. Manfaat kelima, meningkatkan daya ingat dan meminimalisir penyakit degeneratif pada otak. Jika kita sering mendadak lupa, beberapa anggota tubuh sering merasa kebas dan kesemutan atau serta gemetaran, itu adalah tanda otak mengalami penurunan fungsi sebenarnya, atau degeneratif istilahnya. Ahli neurologi menyarankan untuk berpuasa sebenarnya agar sel-sel otak mengalami peremajaan. Selain dapat meningkatkan daya ingat, juga meminimalkan dari serangan stroke. Jadi seperti itu, dapatlah disimpulkan bahwa berpuasa di bulan Ramadan membawa manfaat yang sangat besar bagi manusia. Dalam pokok pembahasan kita kali ini, yaitu manfaat untuk kesehatan tubuh. Jadi penting bagi kita untuk berpuasa sebenarnya. Jadi sekian, semoga kita dapat bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.